Kayak dulu aku sempat ada di dalam sebuah toxic relationship gitu. Kalau aku yang lihatnya pada saat itu mungkin emang itu aku kosong, aku ngerasa hidup aku lebih hangat, aku ngerasa aku punya keluarga, nggak cuma verbal abuse terus physical terus ya cheating juga. Jadi kayak komplit lah. Apapun itu aku dibatasi sih. Kayak misalnya aku suka school dance, aku nggak boleh school dance karena menurut dia itu seksi gitu. Tapi aku mengerti sih sama orang-orang yang di toxic relationship ketika dia di posisi itu kadang nggak sadar kak. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Oke, pergi ke psikolog itu kan sebenarnya masih agak tabu ya di antara orang Indonesia gitu. Nah, waktu pertama kali kamu ke psikolog tuh decisionnya seperti apa? Karena aku ngerasa diri aku udah gak sehat dengan segala macam rutinitas yang aku lewatin. Kerjaan juga itu waktu itu aku kuliah sambil kerja, waktu nggak ada, sekalinya ada waktu juga untuk untuk party. Udah nggak sehat banget ya kak badan aku dan jiwa aku segala macam. Aku udah nggak tahu lagi mau kemana. Aku cerita sama temen aku kayak dia mau coba nggak gitu. Oh ya udah boleh. Dan ternyata aku bisa jauh lebih tenang sih menceritakan itu sama ahlinya gitu yang tahu. Dia kasih tahu kalau ini namanya delay grieving gitu dan lo ya gini segala macam gitu. Ada bahasanya ya ternyata ya. Kita pikir kalau misalnya kita yang kita rasain itu hanya specifically terjadi sama kita aja, tapi ternyata ketika dikasih sebuah label, kita ngerasa oh ternyata ini terjadi sama semua orang dan itu normal. Ternyata gue bukan gila, gue ternyata manusia gitu. And I think itu yang gue dapet sih dari cerita lu barusan gitu. Yeah. Kalau hipnoterapi sendiri? Itu juga membantu banget sih kak. Aku bisa sampai seteriak-teriak itu di rumah kayaknya karena itu juga. Karena kan itu tapi memang gak bisa ya satu kali proses gitu. Pertama mungkin psikolognya mapping dulu problemnya di mana. Terus aku kayak pas pertama kali hipno juga selesai. Oh gini doang. Dikasih sugesti terus udah gitu. Ketemu sama orang-orang yang kita ngerasa kayak ada luka di situ kita temuin. Udah 2 kali 3 kali. Nah 3 kalinya itu aku di rumah itu aku teriak-teriak kayak nggak tahu kenapa. Terus aku tanya kenapa ya mbak kok aku gini. Iya jadi hipno itu kayak kan kita subconscious mind kan yang gede di bawah tuh sebenarnya besar banget ya wadahnya gitu kak. Nah dia tuh kamu tutup kan. Nah hipno ini fungsinya untuk dia ngasih ruang untuk dia tuh menguap. Psikolog aku ini bilang menguap. Nah ketika aku ceritakan dia aku di rumah, kok aku bukannya malah membaik, aku malah teriak-teriak, aku malah kesakitan gitu kan segala macam. Nah itu dia lagi menguap semua emosinya yang udah kamu timbun. Tapi memang terus sekarang gimana sih? Iya sih mbak, aku jauh lebih tenang, jauh lebih nggak dikit-dikit mau nangis kayak waktu itu gitu. Itu sih aku ngerasa berguna banget sih. Tentunya pastinya aku juga melakukan usaha yang lain ya kak. Aku sholat, aku doa segala macam, aku minta pertolongan Allah dan mungkin Allah juga ngasih pertolongan di dunianya kayak gitu. Betul. Kadang-kadang gitu sih, maksudnya gue taunya mukjizat Tuhan tuh bukan cuma sekedar kayak tiba-tiba ada petir dan wah kita sembuh gitu. Tapi dia mukjizatnya justru mengirimkan orang-orang yang tepat pada musim yang tepat supaya kita juga bisa healing juga dan ya sebagai ucapan terima kasih kita ya sholat atau berdoa gitu. Nah berarti main film di platform itu udah, abis itu punya rumah udah, tinggal kawin nih. Iya itu deh terakhir tuh. Belum nih. Tinggal kawin nih. Apa yang terjadi sama Nita gitu ya? Itu ngefek gak sih ke hubungan pacaran gitu misalnya? Pastinya sedikit banyak tanpa aku sadarin ya sih. Gitu kayak dulu aku sempat ada di dalam sebuah toxic relationship gitu. Tapi karena aku kosong dan keluarganya, aku bertahan karena keluarganya sebenarnya. Keluarganya baik banget kak sama aku. Aku bisa hangout sama ibunya, aku bisa ngedapetin suasana keluarga besar itu, hangat. Jadi mau dia abusive apapun, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Boleh ceritain nggak toxic relationship-nya itu definisi apa sih? Abusive-nya itu apakah seperti apa gitu? Ya physical ya verbal dua-duanya. No, physical juga bahkan. Kenapa ya KDRT sekarang ini what the hell? Kok kayaknya kok bisa? Gue pikir kayak itu zaman-zaman dan maksudnya apalagi yang terjadi sama kemarin itu ya yang ada CCTV itu gila banget. Gue ngerasa what cowok mukul cewek depan anaknya kak. Depan anaknya. Maksud gue, tapi again di pacaran pun cowok mukul cewek
Dan ceweknya juga aman-aman aja gitu. Like kok bisa? Iya, aku juga kalau sekarang aku mikir gitu ya Kak, secara terang nih, kan udah terang nih. Kok bisa ya lo, kok lu terima-terima aja gitu nggak dibales. Kalau aku yang lihatnya pada saat itu mungkin emang itu aku kosong, aku ngerasa hidup aku lebih hangat, aku ngerasa aku punya keluarga. Ya udah deh nggak apa-apa, ada dari sisi gue yang lo sakitin, tapi gue bisa mendapatkan ini dari keluarga lo yang gue nggak bisa dapetin di keluarga gue gitu. Oke. Aduh nggak tahu ya, mungkin keluarga aku nggak ada yang tahu ini. No, loh bukannya udah sering diomongin kalau saya ada toxic Iya sih, relationship. tapi kayak secara kakak aku gitu kayaknya belum tahu detailnya gimana sih. Gila, nanti kakak lu kayak datengin. Enggak lah, aku udah lama. Berapa lama by the way pacarannya? Lumayan lama, 3-4 tahun. Dianya sendiri bisa mukul seorang perempuan. Itu again ya, gue bersyukur banget sampai hari ini gue gak pernah mukul perempuan. Tapi gue penasaran gitu ya, untuk seorang laki-laki, dia nonton film apa sih? Atau dia efek dari mana? Dia dengerin lagu apa? Sehingga ketika dia lagi marah atau ketika dia lagi di trigger, dia bisa mukul perempuan gitu. Itu gue nggak ngerti gitu. Atau perempuannya yang benar-benar kayak memprovokasi sehingga you know, like I don't get it. I just don't get it. What do you think? Kalau dia merasanya gitu, aku yang memprovok dia untuk bisa kayak gitu, cuma tetap nggak dibenarkan nggak sih? Maupun perempuan yang memprovok untuk berkali-kali nggak atau berkali-kali. Dan maksudnya nggak cuma verbal abuse, terus physical, terus ya cheating juga. Jadi kayak komplit lah. Selingkuh gitu. juga. Iya. Paketnya komplit lah. Tapi tetap dipertahankan. Selamat. Aduh. Siapa yang putusin? Aku akhirnya. Kok bisa sadar? Udah fed up aja, kalau udah nggak bisa banget nih gitu, udah benar-benar sampai udah di ujung, sampai akhirnya udahlah, ya udah gitu. Pas saat lu di physical abuse, lu sempet cerita ke temen nggak? Pas saat itu terjadi nggak, karena pada saat itu juga aku jadinya jauh sama teman-teman aku kan. Karena kan emang dia juga nggak suka aku main sama teman aku yang which is sahabat aku yang sekolah di Paris ini. Dia nggak suka banget gitu. Jadi apapun itu aku dibatasi sih. Kayak misalnya aku suka ekskul dance, aku nggak boleh ekskul dance karena menurut dia itu seksi gitu. Ya. Tapi aku kan ekskul saman, saman lo nggak apa-apa gitu. Cuma kan maksud aku ketutup semuanya. Iya. Tapi maksudnya kan ya namanya anak umur segitu harusnya bisa berkembang di segala macam hal. Betul. Ya gitu. Dan aku berprestasi kok di situ gitu. Sekolah aku bisa dapat menang Bulcup waktu itu, Bulungan Cup, juara 2. Wow. Yang tadinya gak pernah menang, tapi kan berarti kan aku berprestasi. Jangan dilihat dari seksinya gitu loh. Mungkin bakat aku dia ada di dance gitu. Oh dia ngamuk banget. Jadi akhirnya lu gak pernah cerita ke siapa-siapa juga? Enggak tadinya, tapi setelah aku udah selesai sama dia, baru aku bisa terbuka sama teman-teman aku. Gitu. Kayaknya sama keluarga aku juga kayak pas udah baru-baru inilah. Tapi gila ya, maksudnya selama 3 atau 4 tahun ketika lu ada di hubungan toksik, itu lu benar-benar akhirnya jadi terisolasi banget. Iya. Banget. Bahkan cerita ke teman lu pun juga gak bisa gitu. Tapi aku mengerti sih sama orang-orang yang di toxic relationship, ketika dia di posisi itu kadang gak sadar Kak. Ini tuh kondisi itu tidak baik buat gue tuh gak sadar. Gak bisa menyadari itu. Mau orang ngomong 1000 kali juga gak akan bisa masuk juga. Karena apa ya? Gak ngerti ya. Mungkin emang fase yang harus dilewatin aja ya, sampai akhirnya harus belajar sendiri, sampai ya udah keluar dari situ sendiri gitu. Maksud gue kayak selama 3 atau 4 tahun itu berarti dia sendiri juga sangat manipulatif dong. Ya kan? Dia pinter memanipulasi bahwa lu ini, gue tahu apa yang lu mau dari gue dan hanya gue yang punya. Kalau misalnya lu ninggalin gue, lu yang rugi. Jadi dan again ngelihat ke belakang the fact that sorry ya, tapi maksudnya Nita sendiri juga nyokap meninggal pas Nita masih kecil, dan habis itu mama yang kedua, tante juga meninggal gitu. Jadi kayak that brokenness, lu butuh sesuatu yang whole juga, dan itu gampang banget dimanipulasi mungkin. Dan papaku kan pada saat itu kerja terus, jadi benar-benar kosong gak ada ayah yang hadir yang kayaknya itu kali ya pentingnya seorang ayah untuk memperlihatkan ini loh standar hubungan yang sehat seperti ini. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada yang di bawah ini berarti bukan hubungan yang sehat, ini hubungan yang toxic, get out gitu. Iya, penting banget sih. Jadi kalau dari sekarang ini nih, gue gak tahu nih kalau misalnya ada yang lagi dengerin gitu ya, kita sih berusaha kayak
by the way, kalau misalnya ternyata lu ngerasa ada temen lu yang lagi menghadapi toxic relationship atau ada di dalam toxic relationship atau lu sendiri juga ada toxic relationship gitu ya. Ya lu bisa share video ini ke temen lu ini atau ya lu sadar aja gitu bahwa lu sekarang ini lagi di toxic relationship gitu karena nggak akan ya it's bad for you, nggak akan berakhir dengan baik lah. Paling ya di-share aja pengalaman-pengalaman orang jadi biar dia kayak oh ini kok kayak gue ya, ini kok kayak gue ya, jadi bisa mikir sendiri gitu. Karena kalau mau dikasih tahu berkali-kali pun mental menurut aku. Harus mereka yang bisa menyadari kayak oh nggak bisa nih kayak gini. Gue masih pengen gue masih penasaran gitu ya. Gimana sih sampai akhirnya lu memutuskan banget untuk keluar dari si toxic relationship lu itu gitu. Setelah 4 tahun dan 4 tahun itu bukan waktu yang cepat. Mungkin pada saat itu lingkungannya aku sudah berbeda kan dari sekolah terus aku kuliah punya lingkungan baru dan pastinya juga aku ngerasa aku dari situ udah mulai baca buku tuh Kak gitu. Dan di situ aku mulai terbuka kayak love tuh harusnya nggak kayak gini gitu. Menyadari kalau sakit yang aku rasain tuh itu bukan love gitu loh. Dan masa terus-terusan kayak gini berkali-kali nggak ada perubahan, bener deh nggak bener nih gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk bisa enggak setelah bilang enggak juga untuk bertahan dengan keputusan itu juga nggak gampang sih. Tapi menurut aku itu keputusan yang paling bener yang aku alami, yang aku udah ambil karena setelah aku pisah itu sama mantan aku itu ya aku menyibukkan diri aja. Makanya akhirnya aku modeling, makanya akhirnya aku fashion week gitu. Jadi di kampus tuh aku nyari kesibukan aja apapun itu ya udah yuk. Yang penting aku bisa satu day by day aku lupa gitu. Gimana caranya sekarang ini nih ya, mungkin kamu punya pesan dari seseorang yang dulu pernah melewati toxic relationship selama 4 tahun kepada anak-anak muda sekarang yang kayaknya emang cinta itu harus seperti ini atau enggak kok dia suka gampar gue dan itu normal karena gue juga ngelihat bokap gue gampar nyokap gue, you know, stuff like that. Dinormalisasikan kekerasan terhadap perempuan atau KDRT itu dinormalisasikan banget gitu. Mungkin lu punya pesan untuk mereka? Dari aku mungkin love tuh it's really beautiful gitu. Kalau udah ada pain di situ dan udah rasanya kok sakit terus ya, menurut aku itu udah bukan love. Dan waktu itu aku baca juga di buku juga. Di buku It's Just Not That Into You, intinya laki-laki itu kan hunter ya dari sananya gitu. Ketika dia memang sudah tidak menginginkan kita lagi, itu akan jelas kelihatan kalau dia memang udah abusive, udah nggak mementingkan kita. Menurut aku itu udah kelihatan banget, udah nggak ada manis-manisnya, udah It's Just Not That Into You. Ada kok aku fase ketemu cowok abis itu baik banget Kak. Aku bingung kayak kok gini sih, apa sih kok gini sih gitu. Buku tuh nolong aku banget, banyak banget advice dari buku yang mungkin aku harusnya dapat dari orang tua aku dapat dari situ gitu loh. Karena kayak sekarang aja di kartu keluarga aku ya sebatang kara karena kan Kak aku udah punya keluarga. Tapi kalau misalnya untuk lu sendiri, kenapa nikah? Ini pertama kali banget nih Kak aku kayak open book ini.